Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Amelia Yulita di program Serambi Adi Warman. Serambi Adi Warman merupakan vlog ofisial Adi Warman. Melalui penelusuran hukum akan membahas permasalahan terkait yang sedang hangat terjadi di masyarakat. Vlog ini bertujuan untuk menghadirkan permasalahan keadilan untuk semua dari sudut pandang hukum. Pada tema kali ini, Serambi Adi Warman akan membahas mengenai ada apa dengan advokat dan organisasinya? Mari kita simak tayangan berikut ini. Advokat yang sukses seperti Pak Trimet, Pak Beni Kaharman, Pak Hinca itu 1%, Pak. 1%, Pak Menteri. Sisanya itu apa, Pak? Advokat itu sisanya Markus, mafia kasus. Sisanya itu adalah kaki tangan penegak hukum, suruhannya hakim, polisi, jaksa, narikin duit, lobi kiri, lobi kanan, ya kan? Sisanya debt collector, Pak. Atau mungkin bahayanya tempat simpan uang para penegak hukum. Itu advokat kita. Ini kan persoalan sekarang advokat ini, Pak. Peradi saja udah sampai sekarang tidak bisa kita satukan. Peradi saja ada versinya Pak ini sudah pernah kami pertemukan dengan Menko Polhukam, Pak. Dipertemukan setuju dalam praktek jalan sendiri. Lah saya memikir-mikir ya udahlah kita kembali kepada prinsip multiple bar, ya. Jadi tidak ada bar. Tapi untuk apanya dibuat konsorsium, penentuan ujiannya konsorsium. Jadi organisasinya Pak Trimet, Pak Radi, yang semua ada buat konsorsium untuk membuat tes. Tapi multiple bar diakui gitu. Ya pastilah terjadi perbedaan pendapat. Kata orang kalau sarjana hukum itu bertemu dua orang, pendapatnya bukan dua, bisa kali dua. Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif mengatakan jajaran pengurus Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI diminta memperjuangkan wadah tunggal atau single bar advokat sebagai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Single bar ini untuk mengembalikan marwah dan kehormatan organisasi profesi advokat seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Advokat. Undang-undang advokat ini apakah betul-betul mau kita kerjakan atau tidak, Pak? Advokat sebagai caturwangsa penegakan hukum ini, pilar keempat penegak hukum yang tanpa berbayar ini, tanpa dibiayai sama APBN ini, apa betul-betul kita mau serius membantu advokat? Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Adi Warman. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Adi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya Pak. Amin ya robbal alamin. Oh ya Pak, saat ini di kalangan advokat sedang ramai diperbincangkan mengenai pernyataannya Arteri Dahlan selaku anggota DPR RI Komisi 3 pada saat rapat dengan Menteri Hukum dan HAM beberapa hari yang lalu nih Pak. Nah, pada rapat tersebut Arteri Dahlan menyatakan bahwa advokat yang sukses seperti Pak Trimet, Pak Beni Kaharman, Pak Hinca itu 1% Pak. Sisanya advokat itu adalah Markus atau mafia kasus.
atau kaki tangannya penegak hukum, suruhan hakim, polisi, jaksa, narikin duit, lobi kiri, lobi kanan, atau bahayanya sebagai tempat simpan uang para penegak hukum. Wah, sebenarnya profesi advokat itu seperti apa, Pak? Makasih ya, Saudara Amel, Mbak Amel, ini luar biasa pertanyaannya ya. Baik. Profesi advokat itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, ya, Pasal 1.1 adalah orang yang menjalankan profesi, memberikan jasa hukum di dalam dan di luar pengadilan yang memenuhi syarat, ya, berdasarkan Undang-Undang Advokat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Baik. Jadi syarat harus dipenuhi, ya. Dia memberikan jasa hukum di dalam dan di luar pengadilan, dan aturannya adalah Undang-Undang Advokat, ya gitu. Baik, Pak, ini kan masyarakat awam masih belum tahu nih, Pak, siapa sih yang dapat diangkat menjadi seorang advokat dan siapa yang mengangkatnya, Pak? Yang dapat diangkat sebagai advokat berdasarkan Undang-Undang Advokat ini adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan telah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat. Itu pasal 2 ayat 1. Jadi dia sarjana hukum atau berlatar belakang pendidikan ilmu hukum harus wajib ikut pendidikan PKPA oleh organisasi advokat. Oke, setelah diangkat menjadi seorang advokat nih Pak, lalu siapa yang berwenang menyumpah advokat tersebut sebelum menjalankan profesinya? Advokat sebelum menjalankan profesinya wajib mengangkat sumpah. Ya, setelah dilantik oleh oleh organisasi profesi, maka wajib mengangkat sumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi Wilayah Domisili Hukumnya. Itu pasal 4 ayat 1 dari Undang-Undang Advokat. Jadi pengadilan tinggi yang menyumpah, yang mengangkat adalah organisasi profesi. Oh, baik. Ya. Berarti yang menyumpah pengadilan tinggi, yang mengangkat adalah organisasi ini ya Pak ya? Ya, betul. Nah baik, seperti yang saya katakan tadi bahwa advokat itu adalah profesi yang mulia. Akan tetapi dalam praktiknya Pak, banyak yang terlibat mafia peradilan. Nah bagaimana tuh tanggapan Bapak mengenai hal ini? Nah, pertanyaan ini saya kaitkan dengan pernyataan dari anggota DPR tadi. Ya. Saya katakan bahwa pernyataan anggota DPR itu disikapi oleh beberapa pihak, ya. Ada tipe atau ada beberapa jenis yang menyikapinya. Di kalangan advokat sendiri, yang pertama, orang kaget dengan pernyataan itu. Saking kagetnya, baru kemarin ada Rakernas DPN Pradi, itu menyatakan dengan tegas salah satu pesertanya meminta bahwa DPN Pradi dengan kurang lebih 60.000 anggotanya memberikan somasi kepada yang bersangkutan karena tidak terima dengan pernyataan itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, orang menyatakan bahwa ini antara iya dan tidak. Tidak ada, tapi ada. Nah, kenapa saya katakan tidak ada tapi ada? Karena dirasakan itu ada, tapi susah untuk pembuktiannya. Nah, yang ketiga, memang ada katanya, kata yang pihak ketiga. Nah, jadi mafia kasus itu, mafia peradilan itu, ya antara ada dan tiada, tapi dirasakan. Ya, penyebabnya apa? Pertanyaan yang sederhana itu. Banyak yang menjadikan penyebabnya, ya,
antara lain mutu dari oknum advokat itu sendiri yang menghalalkan berbagai macam cara untuk memenangkan perkara kliennya. Ya. Nah terus, apalagi ingin cepat kaya oknum advokat tadi, mengambil jalan pintas. Apalagi faktor-faktor lain yang menyebabkan itu semua, mutu pendidikannya, integritas. Apalagi sekarang organisasi advokat banyak. Ya. Nah, sepengetahuan saya, Pak, advokat ini memiliki organisasi, Pak. Apakah organisasi advokat ini sama dengan organisasi massa? Tentu beda. Organisasi advokat, dasar hukumnya Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003. Kalau Undang-Undang Kemasyarakatan, Ormas, itu Undang-Undang nomor 17 tahun 2020. Ya. Jadi jelas sangat berbeda. Jadi kalau orang melihat atau menyamakan organisasi profesi advokat dengan organisasi massa itu keliru. Ya. Sangat keliru. Wah, saya jadi lebih paham nih Pak tentang perbedaannya organisasi advokat dengan organisasi massa, Pak. Nah, baik Pak. Profesi advokat itu berstatus sebagai penegak hukum yang bebas, mandiri, serta dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Status tersebut sederajat dengan aparat penegak hukum lainnya, yaitu hakim, jaksa, dan polisi. Nah, saat ini dalam praktiknya, organisasi advokat di Indonesia sudah menjadi multibar. Padahal menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU Nomor 8 2010 maksud saya, organisasi advokat sudah menjadi single bar. Kenapa hal ini bisa terjadi, Pak? Nah, ini menarik ya. Ya. Yang pertama, dalam Undang-Undang Advokat, jelas dikatakan dalam pasal 32-nya, itu advokat itu waktu itu ada berapa organisasi, ya, ada 8 kalau tidak salah saya. Terus Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003 itu terbentuk, diamanatkan dalam undang-undang itu di dalam pasal 32-nya. Dikatakan untuk sementara tugas wewenang organisasi advokat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang advokat itu dijalankan bersama oleh IKADIN, AAI, IPHI, HAPI, SPI, ya. Jadi termasuk di situ Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia dan juga Asosiasi Pengacara Syariah. Ya, di situ ada juga himpunan konsultan hukum pasar modal. Jadi mereka untuk bersama ya menjadikan sebuah wadah karena dikatakan 2 tahun harus terbentuk wadah organisasi. Nah, terbentuklah pada saat itu Pradi. Ya, terbentuklah Pradi. Akan tetapi 8 organisasi tadi ternyata masih menjalankan roda organisasinya. Kenapa itu terjadi? Mungkin saja tidak puas dengan kepengurusan atau tidak diakomodir di dalam Pradi. Nah, jadi dengan kondisi seperti itu, Pradi ada, IKADIN tetap ada, IPHI ada, AAI ada, semua ada. Nah ini 8 tadi tetap ada, dan Pradi ada. Nah, dalam perkembangan itu, Pradi pecah. Nah, Pradi pecah 3. Nah, saat Pradi pecah 3 itu, entah berapa lama kemudian, timbullah malapetaka. Malapetaka berupa surat dari Ketua Mahkamah Agung nomor 73. Ya, tahun 2010 bulan September yang
menjadikan alasan perpecahan yang 3 pradi tadi, terus alasan organisasi-organisasi lain meminta penyumpahan, maka dilakukanlah penyumpahan. Dibikinlah surat kepada pengadilan tinggi untuk melakukan penyumpahan sebagaimana usulan dari berbagai macam organisasi. Nah, itu dilakukan, penafsiran seperti itu dilakukan jelas bertentangan dengan undang-undang advokat yang mengendaki single bar. Apalagi ya sudah ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 66 tadi ya tahun 2010. Nah, itu jadi Mahkamah Konstitusi sudah jelas mengatakan single bar, bahkan menyebut nama pradi. Undang-undang menyatakan 8 organisasi ini bergabung membentuk wadah. Sebenarnya sudah clear. Yang persoalannya satu. Mahkamah Agung dalam waktu pada saat tahun 2015, waktu itu ketuanya Atta Ali, membuat surat, yang saya ulangi lagi, itu membuat surat. Nah, surat inilah yang jadi saya bilang tadi, malapetaka itu. Nah, ditambah lagi ya, ketidakpatuhan dari Menteri Hukum dan HAM. Kenapa saya katakan tidak patuh dari Menteri Hukum dan HAM? Masih menerima pendaftaran organisasi profesi advokat. Sehingga sekarang organisasi profesi advokat tuh mungkin ratusan. Jadi semakin banyak ya Pak ya. Ya. Kalau itu terjadi, faktanya sudah terjadi, setiap organisasi advokat atau yang menamakan organisasi advokat, itu berhak mengajukan kepada pengadilan tinggi untuk disumpah. Setiap organisasi yang baru, yang kecil, yang macam-macam, mengajukan disumpah. Padahal seharusnya menurut hukum tidak bisa dilakukan. Kenapa saya bilang tidak dilakukan? Karena pembentukan organisasi profesi tadi tidak sesuai dengan Undang-Undang nomor 18 tahun 2003. Ini loh masalahnya. Nanti siapa yang rugi? Yang rugi para pencari keadilan. Nah, Pak, dengan adanya multibar organisasi advokat, apa dampaknya nih Pak terhadap para pencari keadilan? Seperti saya katakan, yang rugi dampaknya adalah para pencari keadilan. Rugi kenapa? Karena kalau setiap organisasi yang di luar Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 bisa melakukan pelantikan dan memohon penyumpahan kepada pengadilan tinggi dengan dasar surat dari Ketua Mahkamah Agung tadi, tentunya mutunya perlu dipertanyakan. Saya sering bicara akan timbul profesional conduct. Mutunya kurang, terus nanti orang diberhentiin di sini pindah ke si organisasi ini, diberhentiin di sini, selalu begitu. Padahal yang berwenang melakukan PKPA itu adalah pradi, itu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 66. Nah, jadi seharusnya Menteri Hukum dan HAM itu menolak. Ya. Ketua Pengadilan Tinggi menolak untuk penyumpahan itu. Wah, yang menyelenggarakan siapa? Organisasi nggak boleh. Karena putusan Mahkamah Konstitusi itu derajatnya sama dengan undang-undang. Inilah persoalan di kita. Saya selalu menghimbau, meminta kepada pemangku kekuasaan, baik di eksekutif yang bergelut di bidang hukum, ataupun di yudikatif, patuhlah dengan undang-undang. Jangan memberikan tafsir yang membuat rugi masyarakat. Sekarang udah seperti ini, bisa bayangin. Sehingga Atta Dahlan berani ngomong kayak begini, karena udah merasakan bagaimana mutunya. Nah, ini cerminan buat kita, semua para advokat, ya, para penegak hukum, memahamilah bahwa kondisi ini tidak baik buat bangsa dan negara ini. Dan seharusnya Pradi dapat melakukan upaya hukum, memberikan somasi kepada Menteri Hukum dan HAM untuk tidak menerima pendaftaran advokat selain yang ada diatur dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2003. Harusnya seperti itu. Dan meminta kepada pengadilan tinggi tidak melakukan penyumpahan karena yang diajukan itu tidak sesuai dengan putusan
Mahkamah Konstitusi gitu. Baik, ngomong-ngomong tentang organisasi advokat, Pak. Saat ini kan sudah banyak berdiri organisasi advokat. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang tadi Bapak bilang, nomor 66/PUU nomor 8 2010, kurang lebihnya ada sekitar 319 organisasi advokat di Indonesia. Nah, menurut Bapak, apakah wadah tunggal organisasi advokat masih dibutuhkan, Pak, saat ini? Sangat dibutuhkan. Sama halnya dengan polisi, jaksa, satu komando, dia satu ada parameter pendidikannya jelas, yang nakal bisa ditindak. Kalau sekarang dengan banyak begitu, akan sangat sulit pengawasannya. Bukan sekedar sulit pengawasannya, tapi mutunya juga diragukan. Ya, penyebabnya saya bilang tadi, ketidakpatuhan, salah penafsiran dari Ketua Mahkamah Agung waktu zaman Hatta Ali tadi. Ya, atau saya tahu persis sih sebenarnya alur cerita itu. Bagaimana siapa yang meminta, yang salah juga maaf ngomong tanda petik, yang meminta surat itu juga ada. Yaitu oknum advokat. Ya, oknum advokat meminta, dikabulkan dengan berbagai macam pendekatan. Ketua Pengadilan Tinggi patuh dengan surat itu, padahal surat itu tidak dikenal di dalam tata urutan perundang-undangan, ya, di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, pasal 7 itu tidak terlihat. Tetapi dipakai. Kenapa dipakai? Karena takut para ketua pengadilan tinggi. Ya, yang lebih konyol, saya bilang konyol, siapapun punya organisasi advokat bisa melakukan pelantikan dan penyumpahan. Kasihan pencari keadilan. Nah, Pak, jika dilihat, Pak, dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 66 tahun 2010 menyatakan bahwa hanya peradi yang dapat menjalankan 8 kewenangan, diantaranya melaksanakan pendidikan khusus profesi advokat, pengujian calon advokat, pengangkatan advokat, membuat kode etik, membentuk dewan kehormatan, membentuk komisi pengawas, melakukan pengawasan, dan yang terakhir memberhentikan advokat. Namun dalam kenyataannya organisasi advokat lain dapat melaksanakan 8 kewenangan tersebut. Bagaimana tanggapan Pak Adi mengenai hal ini? Itulah tanggapan saya. Saya menyesalkan kenapa ini harus terjadi. Kalau Ketua Mahkamah Agung pada saat itu Pak Sarwata paham benar tentang putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2010 tadi nomor 66, dia tidak akan mengeluarkan surat nomor 73 tahun 2015. Dia tidak akan mengeluarkan. Nah, kalau dikeluarkan, akhirnya seperti ini. Kalau tetap misal itu dikeluarkan, tapi pengadilan tingginya itu memahami roh daripada putusan Mahkamah Konstitusi, juga akan menolak. Karena di situ sudah sangat jelas, yang melaksanakan pendidikan itu adalah pradi. Ya, yang melakukan pengujian itu pradi, bukan organisasi lain. Yang mengangkat advokat pradi, yang membuat kode etik pradi, dan seterusnya. Tapi nyatanya organisasi selain pradi bisa melakukan permohonan penyumpahan. Nah, ini persoalan yang jadi blunder, yang menyebabkan sekarang organisasi advokatnya 300 berapa? 319. 19. Nah, kita nggak tahu mutunya seperti apa. Balik lagi yang dipertanyakan mutunya. Iya, mutunya, integritasnya seperti apa. Nah, ini persoalan. Saya berharap setelah tayang ini berhentilah ketua-ketua pengadilan tinggi melakukan penyumpahan terhadap advokat karena tidak memenuhi syarat dari 8 kewenangan yang disampaikan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Saya tadi katakan putusan Mahkamah Konstitusi derajatnya sama dengan undang-undang. Ya, ayolah
kita patuh dengan undang-undang. Jangan hanya rakyat disuruh patuh dengan undang-undang. Tapi penegak hukum, baik di yudikatif dan di eksekutif, bisa seenaknya melanggar undang-undang. Ya. Cobalah kita saling menjaga, kita saling patuh dengan aturan main, dengan hukum yang ada. Saya selalu mengulangi lagi, Menteri Kehakimannya, Menteri Hukum dan HAM, ya ada orang mendaftarkan organisasi advokat baru, ya ditolak dengan dasar tidak sesuai dengan Undang-Undang 18 tahun 2003, tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 66 tahun 2010. Nah, terus Mahkamah Agung tariklah surat itu. Tarik surat itu. Terus bukan sekedar ditarik, kalau dia tidak mau tarik, ketua-ketua pengadilan tinggi sortir yang benar. Ya, sortir yang benar sesuai dengan, jangan tafsir menurut selera masing-masing. Ya, tafsir selera masing-masing menyesatkan. Tapi ada di situ aturan dalam putusan dalam Mahkamah Konstitusi tadi nomor 6, pakai itu. Nah, saya jujur aja kemarin menyesali perkataan sikap yang tadi kita lihat di video, tayangan video itu ya. Menteri Hukum dan HAM-nya ngomong, ini peradilannya udah pecah 3, gimana? Kita akan buat ini. Itu kan menurut pendapat pribadinya. Padahal nggak usah bingung, semua sudah diatur. Sekarang mau nggak kita berpikir jernih bahwa advokat itu adalah penegak hukum yang sama derajatnya dengan jaksa, hakim, dan polisi? Ya, hargailah, patuhilah, jangan dibuat hal-hal yang aneh seperti ini. Sekali lagi saya katakan, yang rugi adalah para pencari keadilan, yang untung adalah tanda petik mafia peradilan. Mafia akan sangat senang dalam kondisi seperti ini. Mafia hukum, bahkan saya selalu mengatakan ya agak menyimpang, tapi mohon maaf, saya pernah dengar dari ketua Pradi yang lalu, Bang Fauji Hasibuan, Profesor Fauji Hasibuan, beliau mengatakan 66% kalau nggak salah ya, 66% rusaknya hakim dan penegak hukum lainnya karena ulah oknum pengacara yang iming-iming mau ngasih uang dan lain sebagainya. Akhirnya oknum di kepolisian, di kejaksaan atau di kehakiman udah kebiasaan kayak begitu, dia mempersulit terus untuk minta itu dengan berbagai macam modus. Modusnya melalui oknum panitera pengganti, melalui rekanan, dan lain sebagainya. Akhirnya timbullah seperti mafia peradilan. Nah, ini untuk pengawasan ini sebaiknya, saran saya, ya, terhadap mafia peradilan tadi, itu komisi yudisial yang diatur amanah dari amanah Undang-Undang Dasar 45, sebaiknya di amandemen Undang-Undang Dasar 45 tadi, komisi yudisial ganti jadi komisi pemberantasan mafia peradilan. Sehingga semua kena, bisa diangkut. Baik, sebagai penutup tema Serambi Adi Warman kali ini Pak, dengan banyaknya organisasi advokat saat ini, banyak yang mengusulkan agar ada satu majelis etik yang di dalamnya ada perwakilan dari pemerintah. Dalam hal ini yang diusulkan adalah Menteri Hukum dan HAM. Bagaimana pendapat Bapak mengenai hal ini? Dan apakah itu salah satu bentuk intervensi pemerintah terhadap organisasi advokat yang idealnya independen, Pak? Ya, tentunya begitu ya. Yang namanya advokat itu penegak hukum yang independen, yang mandiri dan independen, dan tidak dibebani atau tidak membebani APBN. Ya. Tidak dibebani oleh kepada anggaran APBN. Tapi dia adalah profesi yang benar-benar mandiri dan independen. Organisasi advokat satu-satunya wadah organisasi advokat yang bebas dan mandiri. Jadi nggak ada cerita untuk intervensi. Itu kan usulan. Ya, saya dengar juga ada mau revisi undang-undang advokat, ya, ada mau revisi itu. Nah, persoalan kita bukan kita pro kontra terhadap revisi.
yang sekarang aturan yang ada aja dilaksanakan dengan baik, dengan murni, konsekuen, selesai. Ya. Kenapa saya katakan selesai? Udah jelas ada Undang-Undang 18 tahun 2003. Udah jelas ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 66 tahun 2010. Ya. Dua itu sudah jelas, ini undang-undang loh. Tapi anehnya, mulai kacaunya, sejak ada surat Ketua Mahkamah Agung yang ditujukan kepada para ketua pengadilan tinggi. Sejak itu kan kacau. Nah, dalam surat itu, poin-poin surat yang saya baca, salah satu alasannya, pertimbangannya, karena dianggap Pradi itu udah pecah 3. Dan ada usulan-usulan. Itu bukan alasan hukum. Ya, itu bukan alasan hukum. Memang kalau kita mau jujur, tadi saya katakan, bahwa ada orang yang meminta itu keluar surat. Tapi ini tamparan berat buat Pradi. Kenapa sih sampai pecah 3? Ya, mungkin kalau waktu itu tidak pecah 3, mungkin tidak ada surat surat Ketua Mahkamah Agung ini. Nah, ini introspeksi diri agar Pradi bersatu kembali, ya, dengan mengakomodir 8 organisasi secara pas, secara baik di organisasi Pradi itu. Tidak hanya satu organisasi yang menguasai Pradi itu, sehingga tidak ada pasukan sakit hati. Ya, mungkin kalau bergabung kembali kuat, undang-undang saya bilang nggak perlu direvisi, asalkan Menteri Hukum dan HAM patuh dengan undang-undang tadi, Ketua Mahkamah Agung juga patuh dengan undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi, clear, pencari keadilan akan bahagia dan mafia peradilan akan berkurang karena semua bisa terkontrol. Baik, berarti acuannya itu memang dari undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi itu ya Pak ya? Acuannya, dasar hukumnya itu dan dilaksanakan dengan konsekuen, penuh tanggung jawab, jangan ditafsirkan aneh-aneh. Nah, pada saat penafsiran aneh-aneh, harusnya Pradi melakukan upaya hukum. Somasi, itu Menteri Hukum dan HAM, kenapa masih menerima pendaftaran badan hukum? Ya, disomasi. Nah, ini lucu. Pradi 3-3 tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Kan gimana ceritanya? Kenapa tidak terdaftar? Karena lagi ada 3 ribut. Jadi tidak mungkin 3-3, kan itu konyol. Jadi harusnya negara hadir pada saat kekisruhan organisasi penegak hukum seperti ini. Negara hadir netral, bukan berpihak gitu. Nah, ini yang perlu kita sadari sendiri, sadari bersama bahwa ini malapetaka. Di negara lain bicara tentang multibar itu udah ke laut. Kita masih ngurusin itu, padahal di undang-undang kita tahun 2003 sudah clear. Karena saya bilang ya, mungkin aja ini sengaja ada orang-orang yang menciptakan kekisruan ini agar mafia peradilan tumbuh subur, praktek-praktek nakal itu tumbuh subur. Praktek mafia kasus ini Iya, Pak ya? supaya tumbuh subur. Jadi ada kepentingan-kepentingan. Nah, inilah yang saya selalu ampun, saya bilang kenapa seperti ini, kita prihatin, kita menyesali. Pertama, sikap dari Kementerian Hukum dan HAM yang menerima organisasi-organisasi baru. Kita juga prihatin pada masa tahun 2015, kenapa Ketua Mahkamah Agung itu mengeluarkan surat, ya, ditafsirkan seperti ini oleh para ketua pengadilan tinggi, ya kan? Dan Pradinya sendiri tidak melakukan maksimal, ya hanya setengah hati barangkali untuk melakukan upaya-upaya hukum. Kan bisa aja harusnya Pradi itu bikin somasi, ya, kepada Menteri Hukum dan HAM, ya, dia bikin sesuai dengan Undang-Undang Administrasi nomor 30, ya, berikan juga bantahan supaya tidak lakukan itu, terus bisa lakukan banding terhadap jawaban dari Menteri Hukum dan HAM. Nah,
terhadap yang sudah pada keluar SK-SK-nya, bawa ke PT UN. Setelah itu bawa ke PT UN, minta dibatalkan karena bertentangan dengan Undang-Undang Advokat dan putusan Mahkamah Konstitusi. Yang berhak melakukan pendidikan advokat siapa? Menurut putusan Mahkamah Konstitusi siapa? Hanya peradi. Nah ini ya, jadi ini sebenarnya polemik multibar dan single bar udah selesai sebenarnya, tapi dibikin kabur oleh beberapa orang yang memiliki kepentingan. Oke? Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktu dan pengetahuan yang telah diberikan, karena sangat bermanfaat banget nih bagi saya dan masyarakat banyak Pak maksudnya. Ya, sebelum saya tutup, ya sebelum diakhiri, saya menghimbau kepada teman-teman advokat dalam menjalankan profesinya, jagalah sumpah profesi, jagalah integritas, pastikan darah yang mengalir di tubuhnya berasal dari uang halal. Dan ingat, pemberi dan penerima suap masuk neraka, apapun alasannya. Terima kasih banyak Pak Adi atas waktunya. Terima kasih kembali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah bincang-bincang saya di Serambi Adi Warman, tentunya bersama dengan Bapak Adi Warman yang telah menghadirkan tema "Ada apa dengan advokat dan organisasinya?" sehingga kita dapat mempunyai pemahaman yang berkeadilan untuk semua. Saya Amelia Yulita, pamit undur diri, sampai jumpa pada tema berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.